Baik, selamat siang Ibu Iis Jasinta Apriani. Selamat siang, Bapak Simpson. Apa suara saya terdengar jelas, Pak? Sangat jelas, Bu. Suara saya bagaimana, Bu? Sudah jelas juga, Pak. Oke, baik. Selamat siang Ibu Apri, Ibu Yasinta ya. Iya, Senang Kak. sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Ah, Semoga kita dalam keadaan sehat. Kira-kira apa kabar Bu Iis? Baik, Pak. Alhamdulillah, kabar saya baik, luar biasa. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan saat ini? Saya lihat Ibu agak kurang kurang ini ya, kurang happy seperti biasanya, ada murung-murung sedikit itu, Bu. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya pada sesi ini ya, Pak ya. Iya. Jadi, saya meminta sesi coaching pada pukul 11 lewat ini karena saya itu mengalami permasalahan yang saya hadapi di kelas saya mengajar, Pak. Salah satunya di kelas 7. Masih banyak ternyata anak didik saya itu, Pak, yang belum pandai membaca, Pak. Padahal SMP loh, Pak. Oh, seperti itu. Banyak siswa yang belum lancar membaca. Sudah SMA ya, Bu ya? SMP, Pak. SMP, kelas berapa, Bu? Di kelas 7, Pak. Kelas 7 berarti kelas 1 ya, Bu ya. Berarti memang itu semua anak kah, Bu? Atau hanya beberapa atau banyak berapa orang itu, Bu? Iya, Pak. Jadi dari hasil kami tes waktu PPDB itu, Pak, jadi didapati data bahwa masih ada belasan orang, ada 18 orang, Pak, yang belum pandai membaca dan dua orangnya itu bahkan belum mengenal huruf, Pak. Oh, belum mengenal huruf ya. Berarti cukup ini juga ya, cukup urgen sekali. Kira-kira 11 orang dari berapa siswa itu, Bu? Itu 18 orang dari totalnya itu 83 orang yang mendaftar, Pak. Lebih dari 10%, Bu ya. Lebih dari 10%. Oh iya, 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 iya. Itu memang ada beberapa yang belum mengenal huruf atau yang belum bisa mengeja, Bu ya. Betul, Bapak. Ada dua orang yang belum bisa mengeja, boro-boro mengeja, Pak. Bahkan mengenal huruf saja, mereka itu harus berurutan seperti disimulasi lewat lagu, Pak. Jadi kalau kita bertanyanya secara acak, itu mereka blur lagi di pikirannya, lupa lagi hurufnya itu. Begitu, Bapak. Oh iya, iya. Mm, 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 mm. Berarti gimana dengan orang tuanya, Bu? Kontribusi orang tuanya, bagaimana dengan gurunya, Bu? Cara mengajar Baik. gurunya bagaimana? Ya, jadi orang tuanya waktu awal semester itu saat pendaftaran mereka menyadari sih Pak bahwa anak mereka memiliki kesulitan dalam keterampilan membaca. Mereka menyerahkan sepenuhnya Pak ke sekolah. Jadi mereka bilang, silahkan Bapak Ibu dididik anak saya. Begini loh kondisinya. Katanya seperti itu Pak. Itu saat di awal semester. Kemudian guru-guru kami pun ketika sudah di kelas-kelas itu ada beberapa laporan juga dari wali kelas serta dari guru mata pelajaran itu yang apa ya menjelaskan bahwa mereka itu kesulitan mendidik anak-anak yang 18 orang tadi Oh. yang disebar di kelas 7A, 7B, 7C seperti itu. Jadi mereka itu tertinggal, Pak. Tertinggal materinya dari anak-anak yang lain begitu. Berarti dapat saya simpulkan bahwa orang tuanya tidak berkooperatif dengan guru ya. Mereka menyerahkan anaknya semuanya ke sekolah. Jadi mereka tidak lagi memperhatikan mereka di rumah. Kemudian guru-gurunya mungkin masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, Bu ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah untuk mengatasi permasalahan seperti ini, Bu? Apa yang sudah Baik, dilakukan? baik. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan, Pak, di antaranya
kebetulan kan di sekolah kami itu sudah ada Kombel, Pak. Jadi dari Kombel itu kami mengangkat permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kelas 7 tadi, Pak. Nah, jadi dari hasil diskusi di dalam Kombel itu, kami mufakat, kami apa ya, satu suara untuk menambah ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler Calistung. Tapi fokus ke membacanya dulu, Pak. Karena pendapat dari guru-guru itu bahwa membacanya dulu nih yang difokuskan. Karena kalau sudah bisa membaca, pasti dia bisa mengeja, bisa apa ya, mandiri gitu Pak untuk menggali pemahamannya gitu Pak. Jadi itu alternatif yang pertama, menambah ekstrakurikuler. Nah, yang kedua, kami juga ada program itu 15 menit berliterasi di awal pembelajaran setiap harinya, Pak. Setiap hari. Jadi di jam pertama itu 15 menit itu baca apapun yang ingin mereka baca. Mau buku paket yang ada di situ, mau buku yang ada di pojok baca, karena di sekolah kami kebetulan setiap kelasnya itu ada pojok baca, Pak. Nah, juga mereka bisa membaca apa yang ada di perpustakaan boleh dipinjam juga Pak, tapi supaya waktunya lebih efektif. Nah, jadi ke perpustakaan ini biasanya itu di jadwal yang lain Pak, saat jam kosong seperti itu Pak, baru ke perpustakaan seperti itu. Itu yang sudah kami lakukan sih Pak. Mohon maaf Bapak, mic-nya masih tertutup. Oh, iya ya, maaf Bu, maaf Bu ya. Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu berkaitan apa yang sudah dilakukan di sekolah, sebenarnya sudah cukup bagus ya Bu ya. Sudah menjalankan membaca 15 menit, kemudian membuat ekstrakurikuler, dan saya rasa itu cukup bagus Bu. Cuman menjadi permasalahan masih ada siswa yang uh, belum bisa membaca, dan saya rasa mungkin ini kita sepakat Bu, ini mungkin masalah ya Bu yang Ibu yang Ibu hadapi ini. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk mengatasi siswa yang belum lancar membaca ini, Bu? Apa rencana Ibu ke depannya agar mereka ini bisa diselesaikan permasalahannya anak-anak ini? Iya, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi rencana saya sih, saya inginnya anak yang 18 orang itu Pak dikelompokkan. Dikelompokkan dalam, ya kalau kata kita sebut itu dalam satu sesi lah, dalam satu pertemuan secara berkala, seperti fokus aja dulu gitu Pak. Fokus saja meningkatkan keterampilan membacanya. Gak usah dulu dia itu dicampur atau ya disatukan dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi sebulan pertama itu mereka fokus aja lah dulu meningkatkan keterampilan membaca. Baru setelah setelah lulus dari kelas membaca itu mereka kembali ke kelas masing-masing. Nah, itu sih Pak rencana saya, Pak. Sudah bagus Bu ya, rencana yang Ibu lakukan itu sudah cukup bagus. Jadi ah, memang keterampilan membaca ini mempengaruhi semuanya Bu. Kalau anak itu tidak bisa membaca, otomatis pelajaran lain dia tidak bisa mengikuti. Jadi rencana yang Ibu akan lakukan ini cukup bagus ya. Jadi fokuskan dulu untuk anaknya, dan itu saya apresiasi, cukup bagus. Silakan dilakukan Bu. Semoga ah, dapat mengatasi permasalahan ini. Semoga dalam waktu sebulan anak tersebut bisa lancar membaca. Saya apresiasi apa yang sudah Ibu rencanakan. Semoga ini bisa berjalan dengan baik. Baik, baik Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira dari pembahasan kita yang panjang lebar pada hari ini berkaitan dengan anak yang belum bisa membaca di sekolah Ibu, mengenai apa masalahnya, kemudian bagaimana mengatasinya, dan apa rencana ke depannya. Kira-kira Ibu bisa menyimpulkan enggak uh, uh, pembicaraan kita pada pagi hari ini? Silakan Bu. Baik, Pak. Iya, jadi di awal tadi kan saya merasa bahwa oh ternyata rumit ya Pak permasalahan terhadap membaca ini karena tadi saya merasa bahwa membaca itu penting, keterampilan yang sangat penting yang menunjang di dunia pendidikan gitu. Jadi
Tapi setelah sesi ini, akhirnya saya menjadi tercerahkan ya Pak. Ternyata saya tidak bisa mengatasinya sendiri. Saya harus berkolaborasi baik dengan orang tua, juga menyadarkan anak tadi bahwa mereka itu harus mau bangkit loh supaya bisa membaca, supaya terampil membaca gitu, supaya mereka tidak tertinggal dengan temannya yang lain. Lalu saya pun bisa menyimpulkan bahwa dari serangkaian strategi yang akan saya terapkan itu ternyata sudah baik sebetulnya, hanya saja mungkin belum saya maksimalkan begitu sih Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya Pak. Ya Bu, terima kasih luar biasa penyampaian Ibu, kesimpulannya cukup luar biasa. Dan saya tetap positif dengan Ibu dan rekan-rekan guru yang lain di sekolah Ibu. Saya yakin permasalahan ini akan uh, cepat selesai, apalagi Ibu adalah seorang guru penggerak. Jadi Ibulah yang akan menggerakkan teman sejawat Ibu di sekolah Ibu. Nah Bu, untuk yang terakhir nih, kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah kita berdiskusi, kita melakukan coaching pada hari ini? Bagaimana dengan perasaan Ibu? Apakah sudah lega atau masih ada beban? Kalau masih ada, ya, sampaikan saja Bu, biar kita melanjutkan Baik, diskusi kita lagi. baik Pak. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini sudah lebih lega, sudah lebih tenang ya Pak, sudah lebih lega. Artinya saya pun tadi sudah memperoleh solusi dari permasalahan saya. Namun jika nanti saya memiliki kendala lagi, saya mengharapkan ada sesi lanjutan ya Pak ya. Baik, Bu. Cukup luar biasa. Maju terus, Bu. Ibu pasti bisa. Ibu pasti yakin hanya ini yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya. Merdeka pasti bisa. Ya.